Jadi dari 4 negara itu, Mesir, Sudan, Maroko, Malaysia, berbeda sukunya, berbeda warna kulitnya, tapi ada satu kesamaan. Kesamaannya adalah sodako. Seorang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi rajin bersedekah, lebih disukai Allah daripada orang yang banyak ibadah, rajin tahajud, rajin sholat sunat, rajin puasa sunat, pelitnya minta ampun. Ayyalal falah, marilah menuju kemenangan. Siapa itu orang yang menang? Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang menang adalah orang yang selamat dari sifat bakhil, bin pelit, bin medit, bin kikir, dan seterusnya. Nasabnya saya kurang hafal. Oleh sebab itu maka termasuk kita malam ini adalah bagian dari sodako. Jadi yang susah menjelaskannya. Tadi acara apa? Waduh, lupa nanya. Sodako. Saya dulu kuliah tamat dari Mesir, sempat di Malaysia. Di Malaysia itu setiap hari Jumat di Masjid UKM, University Kebangsaan Malaysia. Kalau datang sholat Jumat jam 12.30, jam 11 itu udah ada sirup, bubur, pisang, ramai datang. Kebanyakan anak Indonesia. Nanti kalau mau diupload tolong potong ya. Kemudian saya tinggal di Kajang. Di situ ada Masjid Raya Kajang. Kajang itu Selangor, Malaysia. Itu kalau buka puasa itu azan maghrib, dari azan ke sholatnya agak beberapa menit ngasih orang buka. Itu bubur sudah dipajang, namanya bubur lambu. Bubur lambu. Jadi rata-rata mereka ini senang sekali bersedekah. Dan masyarakat kita luar biasa. Saya mau membanding-bandingkan di tempat lain. Di Mesir gitu juga Bapak Ibu. Saya 4 kali Ramadan di Mesir. Ramadan tahun 99, 2000, 2001, 2002. 4 kali Ramadan di Mesir. Itu jam 6 sore, kemah-kemah sudah penuh. Jadi setiap ada tanah lapang itu dipasang kemah. Orang sedekah. Dibuat tulisan besar-besar, Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman Tuhan, meja makan Tuhan. Apa maksudnya? Di meja makan itu ada makanan, tapi yang ngasih nggak mau ngaku, seolah-olah itu makanan kiriman dari Tuhan. Jam 6 kita datang, makanan sudah siap, tinggal duduk aja. Rata-rata mahasiswa Indonesia, anak Afrika ada juga, anak Turki, ramai. Waktu itu anak Indonesia mahasiswa 2.473 orang. Sekarang sudah 7.000 orang. Dibandingkan kami 20 tahun yang lalu di Mesir. Luar biasa. Pindah saya ke Maroko. Di Maroko saya tinggal di asrama. Pas bulan puasa, hari pertama bulan puasa sore, saya lihat ada 2 drum besar. Apa nih? Buka tutup bubur. Bubur harira namanya. Buka puasa orang Maroko itu buburnya seragam semua. Bubur harira. Isinya kacang, tepung gandum, campur daun-daun, bubur asin. Pindah saya ke Sudan. Sudan itu tidak kaya, susah. Bertamulah saya ke rumah guru saya, rumah dosen. Sebelum masuk ke rumah, itu pintu rumahnya. Sebelum masuk rumah, dia tahan dulu. Stop dulu. Kenapa saya? Stop dulu. Dibaringkan kambing. Semua tamu langkahi kambing ini. Apa ini? Begini kami
tradisi kami menerima tamu. Jadi saya melangkahi kambing itu semua masuk, setelah itu dipotong kambing di depan pintu. Bismillah, Allahu Akbar, langsung ditiup. Kita kemarin hari raya kurban lama betul menguliti kambing itu. Di Sudan kambing itu tidak dilobangi aja ujung kakinya, ditiup kayak balon. Setelah itu baru dicopot seperti melepas jaket. Lepas. Ringan aja, simple. Saya coba nggak bisa. Lalu daging itu dipotong, makan. Jadi dari 4 negara itu, Mesir, Sudan, Maroko, Malaysia, berbeda sukunya, berbeda warna kulitnya, tapi ada satu kesamaan. Kesamaannya adalah sodakoh. Jadi sodakoh ini luar biasa. Oleh sebab itu maka ada beberapa hadis Nabi tentang keutamaan sodakoh. Di antaranya adalah terkabulnya doa karena sodakoh. Terjebak 3 orang di dalam gua. Gua itu adalah tanah yang berlobang. Itu gua namanya. Ini perlu saya jelaskan, soalnya di Jakarta banyak sekali gua. Kan gua udah ngasih tahu sama lo. Tanah yang ada lobangnya. Gua. Lalu kemudian suatu ketika 3 orang musafir dalam suatu perjalanan, hujan rintik-rintik, maka mereka pun bernaung di dalam gua. Begitu mereka bernaung di dalam gua, berlindung dari hujan, tiba-tiba datang batu besar bergelinding, menutup pintu gua, tertutup mereka di dalam. No signal, nggak bisa miss call. Akhirnya salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu mau gajian tapi gajinya nggak diambil-ambil. Akhirnya uangnya itu aku belikan ke kambing. Kambingnya itu beranak pinak, bercucu cicit. Setelah kambingnya banyak, pembantuku datang. Aku panggil dia. Come here. Terjemahannya, kenes dilu. Kadia. Kumaha atuh damang. Sini sebentar. Ada apa tuan? Dulu kamu pembantu saya kan? Iya. Belum ngambil gaji kan? Belum. Gaji kamu dulu yang nggak kamu ambil itu saya belikan ke kambing. Semua kambing ini adalah milik kamu. Ambillah semuanya. Akhirnya pembantuku itu mengambil semua kambing-kambing itu. Satu pun tak disisakannya. Parah juga pembantuku ini. Ya Allah, kalau memang sedekahku ini bisa sebagai pengabul doa, maka bukakanlah pintu gua ini. Tergeser pintu gua, dikabulkan Allah doa karena sodakoh. Maka boleh berdoa dengan menyebut sodakoh. Ya Allah, berkat masjid yang kubangun itu, maka mudahkanlah urusanku ini. Boleh. Tapi kalau bisa sendiri waktu berdoa itu. Sendiri itu tengah malam tahajud, ya Allah, berkat masjid yang kubangun itu, ya Allah. Ini enggak pas sholat Jumat. Orang ramai, kamera udah hidup streaming. Ya Allah, berkat masjid yang kubangun itu. Cuman mau kabul doa karena pujian kepada manusia. Itu yang pertama, bahwa doa bisa lebih cepat kabulnya karena sedekah. Ada seseorang dililit hutang dalam kesulitan, sampai keluar rumah malu mau melihat wajah orang. Kalau mau kabul doa, bantulah orang itu. Pergi kita ke suatu kampung daerah, cari warung, Pak, minta catatan siapa yang paling banyak utang. Pas dikeluarkan, sekampung punya utang. Nggak jadilah Pak. Ada yang paling sulit, paling parah, sampai malu keluar rumah, bayarkan itu. Ini orang ini saya bayarkan cash 0. Oke, ya. Tapi janji jangan kasih tahu dia kalau saya yang lunasi, ya. Sampaikan.
Assalamualaikum, dia udah mencret, disangkanya mau ngutip. Assalamualaikum, tolong Pak, ini ada berita, hutang kamu sudah 0. Bersimpuh dia sujud, mengetuk pintu-pintu langit, dimudahkan Allah segala urusan. Oleh sebab itu, man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan orang dari kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dimudahkan Allah dia dari segala kesulitan hidup dan kesulitan hari kiamat. Ustaz Somad cuma pandai ceramah aja, jangan-jangan dia nggak pernah sodakoh. Sodakoh cuman saya nggak banyak duit, saya tak ada duit untuk sodakoh, tapi YouTube ada ngasih duit. Tadi disinggung sama Pak Kiai, saya nguping dari belakang. Kirim sama YouTube duit dari Al YouTube. Ustaz, ini ada duit dari YouTube. Saya bilang transfer semua untuk beli beras fakir miskin. Saya nggak tanya jumlahnya berapa. Soalnya kalau saya tahu, nanti saya berubah niat. Ustadz, channel kita itu kan, channel Ustadz Abdul Somad Official itu dari Juli. Sekarang Agustus, berarti setahun. Ini duitnya setahun. Kirimkan untuk beli beras. Semua. Setelah ditransfer, dikirim bukti transfernya. Baru saya nampak. Rupanya banyak. Oleh sebab itu maka kalau mau sedekah jangan lihat angkanya, karena kalau kita lihat datang setan, alladzi waswisu sudurin nas, setannya kelihatan, karena dia bukan yang jenis pertama, minal jinnati wan nas, dia yang nas, manusia. Kalau yang minal jinnati kita baca ayat kursi, game is over, selesai. Tapi kalau yang jenis kedua ini, ente mau kemana? Mau sedekah. Berapa? 10 juta. Handphone baru. Nggak jadi kita sedekah. Oleh sebab itu luruskan niat. Kalau datang juga dia menggoda, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yang pertama, doa terkabul karena sedekah luar biasa. Yang kedua, bahwa sedekah itu adalah mempermudah segala urusan-urusan kita. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Nabi itu dari siapa? Dari Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, satu hari 5 kali selesai azan kita katakan, innaka la tukhliful mi'ad. Yang ketiga, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, sedekah menolak mati su. Su artinya jelek, maka disebut su'ul khotimah, menolak mati jelek. Mana ada orang mati wajahnya nggak jelek Pak Ustadz? Bukan itu maksudnya. Mati jelek itu mati su'ul khotimah. Apakah orang yang ditabrak mobil itu mati jelek? Enggak. Kalau dia cari nafkah, ditabrak mobil, mati syahid. Mati jelek itu adalah mati di atas tempat tidur tapi tidak menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sinetron Korea. Apa yang paling sering kau tonton? Apa yang paling sering kau dengar? Apa yang paling sering kau lihat? Apa yang paling sering masuk ke kepalamu? Apa yang paling sering masuk ke telingamu? Apa yang paling sering mengganggu pikiranmu? Apa yang sering kau pikirkan dalam otakmu? Itulah yang akan datang waktu mau sakaratul. Alhamdulillah jamaah paling sering zikir, paling sering baca yasin, paling sering sedekah, maka itulah yang akan menolong. Ada orang sakaratul mautnya 6 bulan, 6 bulan sakaratul maut.
Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Ya mati-mati. Namanya Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekuler dari Turki. 6 bulan nggak mati-mati. Ada lagi yang lebih hebat lagi, bertahun-tahun, bisa dicari di Google, nampak gambarnya. Perdana Menteri Israel, siapa namanya? Ariel Sharon. Bertahun-tahun tak mati-mati. Mati itu bukan kuasa kita. Bisa kita mati kehendak kita. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Berapa banyak orang mau mati nggak mati-mati? Berapa banyak orang nggak mau mati? Mati. Mau mati nggak mati-mati. Masuk kamar mandi, minum racun, nggak mati. Rupanya tabung racun udah ditukar sama sampo. Nggak mati. Seminggu bubuih-buih aja. Nggak mati kata Allah. Cari rel kereta api jam 3 sore, lewat kereta api, nggak mati, salah rel. Nggak mati kata Allah SWT. Akhirnya inilah yang terakhir, nggak ada yang bisa menghalangi. Sudah dipastikan, ambil tali jemuran, ikat ke kayu di atas, lompat jatuh, patah kayunya. Oleh sebab itu maka idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Yang ketiga, mati su'ul khatimah bisa ditolak dengan sedekah. Yang keempat, sedekah tudfi'ul ghadabar rabbi kama yutfi'un ma'an nar. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah memadamkan marah murkanya Allah, kama yutfi'ul ma'an nara, sebagaimana air memadamkan api. Api yang bergejolak, bagaimana memadamkannya? Dengan damkar. Memadam kebakaran, semprot dia, padam. Bagaimana cara memadamkan api kemarahan Allah? Dengan sedekah. Oleh sebab itu bersedekah. Ini cuman astaghfirullah Rabbal bar. Habis itu nanya sama Ustaz, Ustaz saya istighfar, kira-kira dosa saya sudah diampuni belum ya? Sedekah. Astagfirullah sampai menangis, astagfirullah, pas lewat kotak 2000. Mana mau sedekah menghapus dosa? Oleh sebab itu maka sedekah ini amal yang paling luar biasa di antara semua itu sedekah. Makanya orang mati kalau diminta hidup lagi, jen maksudnya jenazah. Jenazah, mau kau hidup lagi? Kata jenazah, mau. Kalau kau kasih hidup lagi mau jadi apa? Apa kata jenazah itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau kasih aku hidup sebentar saja ya Allah, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Carilah ayat di Quran. Ya Allah, kalau kau kasih aku hidup sebentar saja, aku mau umroh. Gimana mau umroh? Lockdown. Bisa nggak keluar sampai sekarang? Ya Allah, kalau kau kasih aku hidup sebentar saja, aku mau sholat tahajud. Nggak ada. Aku mau bersedekah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti jamaah semuanya cuma sedekah nggak sholat. Kau nggak sholat, bersedekah Pak Ustaz. Sedekah itu nyantolnya sama seperti dinding ini, wallpapernya cantik, gordennya cantik, kaligrafinya cantik, tapi nyantolnya di tiang. Kalau tiangnya roboh, amal semua roboh. Dan tiangnya itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Nah,
Jadi ceramah ini jangan dipotong-potong. Dengar utuh 60 menit, 15 menit lagi. Saya mulai tadi kan setengah 9, berhenti setengah 10. Habis itu kita buka tanya jawab sampai azan subuh. Kita buka tanya jawab, dialog. Habis itu saya pulang istirahat. Besok subuh silakan datang di Az-Zikra. Az-Zikra, tempat Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham. Lalu kemudian yang kelima, sedekah itu adalah untuk booking satu pintu surga. Surga itu ada pintu-pintunya. Jadi jangan menyangka masuk surga lewat jendela. Itu maling. Masuk surga ada satu pintu namanya babus sedekah. Pintu sedekah. Oh, jadi ada orang yang sedekah terus, maka dia sesungguhnya dia sudah booking satu pintu sedekah. Ada yang satu ini sholat aja, berarti dia booking pintu namanya babus sholat. Ada namanya babur rayyan. Yang sehat badannya banyak sholat. Ada satu lagi banyak hartanya, babus sedekah. Mau sedekah nggak ada uang, mau sholat kaki nggak kuat, tahan makan. Nah, babur rayyan. Tahan makan, kumat, mah aku, usus rasanya berbelit-belit. Ada satu pintu lagi, babul kazimin al-ghaiz, pintu menahan amarah. Kau tahan makan bisa? Nggak bisa Pak Ustaz. Tahan marah? Bisa Pak Ustaz. Nah, bagus. Kenapa kau tak melawan? Nggak berani Pak Ustaz, dia jenderal bintang 5. Itu bukan menahan marah, ketakutan. Oleh sebab itu jangan batasi surga dari satu pintu saja, karena pintu surga itu banyak, beraneka ragam. Pintu Ka'bah tuh, mudah-mudahan kita bisa berdoa di pintu Ka'bah, dibuka visa ke Saudi Arabia. Yang sekarang belum bisa, berdoa aja dulu di situ. Ya Rabb. Ini Hajar Aswad, itu pintu Ka'bah. Jarak dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah 2 meter. Jarak dari Hajar Aswad pojok ke pintu Ka'bah 2 meter, namanya multazam. Multazam artinya mesti. Kenapa disebut mesti? Karena siapa yang berdoa di situ mesti dikabulkan Allah SWT. Berdoanya tidak ngangkat tangan gini. Berdoanya pipi ditempelkan, tangan naik ke dinding. Untuk manasi haji bisa. Tangan naik ke atas. Tapi sebelum menempelkan pipi ke situ, mata dibuka. Betul-betul yakin bahwa itu adalah dinding Ka'bah. Karena banyak juga orang sampai di situ pejam. Rupanya orang Afrika. Oleh sebab itu maka sodakoh ini luar biasa. Ada saya ketemu sama orang, Ustadz Somad doakan saya. Doanya apa Pak? Jangan sampai saya mati sebelum selesai bangun 100 masjid. Saya ketemu, dia mau bangun 100 masjid Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak semua belum mati sebelum bangun 1 masjid. Yang sudah bangun masjid, alhamdulillah. Yang belum bangun masjid, ya na'udzubillah. Tapi kita ada usaha. Doakan juga Ustadz Somad sebelum mati bisa bangun masjid. Masjid apa namanya Ustadz? Ngapain jauh-jauh? Masjid As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Wah, nanti Ustadz nggak ikhlas. Oke, kita robah Masjid Al-Ikhlas. Ya, oleh sebab itu maka hidup ini cita-citanya nggak usah muluk-muluk. Cita-cita punya rumah besar, tinggal. Cita-cita punya mobil besar, tinggal. Tapi kalau punya masjid besar, mengalir. Paling bagus punya masjid pinggir jalan. Orang lewat pinggir jalan. Masjid. Mampir orang. Mampir.
Mampir, buat baleho besar-besar. Jangan cuman mampir kencing. Tapi andai ada orang mampir cuman kencing, tetap mengalir pahalanya. Karena siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah urusannya di alam barzah. Tidak ada kesulitan yang lebih hebat daripada menahan kencing. Nah itu potong tuh 1 menit, masukkan ke Instagram. Betul tidak? Tidak. Betul lah. Tak ada orang secantik-cantik orang kalau sudah menahan kencing jelek mukanya. Seganteng-ganteng orang kalau sudah menahan kencing hilang ganteng, merah padam mukanya. Oleh sebab itu maka mudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusan kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Cari itu mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tapi nggak bisa bayar uang semester, bayarkan. Kumpulkan anak-anak muda yang mau menikah tapi sulit mendapatkan biaya buat nikah massal, mudahkan urusan mereka. Tanya Pak Kua, berapa biayanya Pak Kua? 500.000. Buka pendaftaran 100 orang kali 500.000, mudahkan urusan orang. Cari orang-orang tua yang anaknya sudah tak ada, suaminya sudah meninggal, hidup sebatang kara tak makan. Tanya dia, ibu sendirian, anak tak ada, suami tak ada, sendirian sudah tua, berapa makan sebulan? 5 juta. Banyak kali. Kasih dia bantuan, tolong orang susah. Oleh sebab itu maka yang bisa menolong sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih daripada kemampuannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita latih sedekah. Kasih dia duit 10.000, 20.000. Senyum dia. Terima kasih Papa, terima kasih Mama, masukkan ke kotak itu. Gak jadilah kata dia. Seumur hidup sampai mati dia akan ingat itu. Sekali saya ceramah belum masuk kotaknya, 2 kali saya ceramah belum tentu menembus telinganya. Tapi sekali ibu bapak lakukan itu, kasih dia duit 5.000, 10.000, suruh dia salamkan ke fakir miskin. Kasih. Salamkan. Maka itu luar biasa efeknya ke jiwa dia. Pendidikan. Siapa yang mendidik itu? Ibu-ibu inilah yang mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak ini gak sempat karena mereka mencari nafkah, pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Paham Bapak Ibu bahasa saya ini kan? Tak paham nanti saya buatkan bilingual. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini singkat, tapi sedekah itu panjang. Makanya dalam hadis sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati selesai, ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Tapi sedekah yang paling afdal adalah wakaf. Nama besarnya sedekah umum, sedekah, tapi yang paling enggak putus adalah wakaf. Ruko yang di sana itu saya wakafkan, ruko wakaf, silakan sewa, hasilnya sewa ruko 1 tahun 100 juta untuk biaya operasional anak yatim sekolah tahfiz, gaji gurunya, beli whiteboard, beli spidol, kursi patah, 100 juta mengalir pahalanya buat ruko wakaf. Akta ikrar wakaf ke Pak Kua, robah status tanah jadi tanah wakaf. Cuman sekarang kalau udah cerita tanah wakaf, bayangan orang kuburan. Tanah wakaf dalam Islam itu bukan cuman kuburan. Tanah wakaf dibangun di atasnya hotel, hotel syariah. Hasilnya, nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul buat sebuah komunitas, lalu kemudian membuat hotel syariah di tanah wakaf, lalu kemudian klinik disewa oleh dokter, tapi tanahnya tanah wakaf, disewa kan nggak putus, karena kalau dijual habis. Tanah wakaf produktif, la yurasu, nggak bisa diwariskan, wala yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan.
namanya wakaf. Pak Ustadz, ada yang mau saya wakafkan ini. Bagus Pak, mana dia? Ini. Keluar anaknya. Anaknya mau diwakafkannya. Maksudnya apa nih? Anak saya yang satu jadi dokter, yang satu jadi tentara, yang satu jadi polisi, yang satu jadi pakar ekonomi, yang satu jadi akuntan, yang satu jadi lawyer. Yang ini kuwakafkan menjadi penghafal Quran untuk menolong agama Allah. Takbir. Makin semangat jihad ya. Oleh sebab itu ada anak kita ini yang diwakafkan. Wakafkan fisabilillah. Mbah saya, kakek saya dulu, cucuku yang ini, cucunya 40 lebih kurang. Cucuku yang ini terserah, tapi yang satu ini mesti sekolah agama. Enggak boleh sekolah umum. Maksudnya ini tuh saya sekolah agama. Maka saya enggak pernah sekolah umum. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, terus agama. Jadi saya bukan mendadak tiba-tiba jadi ustadz. Hasil wakaf. Saya ini hasil wakaf. Ini tanahku kebun kelapa 2 hektar, kata mbah saya. Kebun kelapa 2 hektar, lengkap di dalam ada kolam ikannya, untuk biaya cucuku ini kuliah. Kalau aku mati, ini kebun untuk biaya dia kuliah. Tapi kalau aku hidup, aku yang akan membiayai dia. Ninggal kakek saya tahun 82, umur saya 5 tahun. Meninggal dia, pokok-pokok kelapa itu pun ikut mati. Dijual tanah. Tanah yang dulu kata dia untuk biaya sekolah saya itu dijual. Allah ganti. S1 saya beasiswa, S2 saya beasiswa, S3 saya ngajukan beasiswa 3 kali Kementerian Agama, enggak lulus-lulus. Tapi saya dibukakan Allah pintu rezeki. Selesai S3. Selesai S3 Desember, bulan Februari saya ke Brunei, mendapat visiting profesor dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Lama saya termenung. Saya mikir-mikir, oh ini ternyata buah dari sodakoh mbah kakek saya itu. Allah balas sodakohnya, bukan saya. Apa dipandang Allah dari saya? Banyak orang lebih pandai dari saya, banyak orang lebih gemuk dari saya, banyak orang lebih cerdas dari saya. Lama saya pikir, kenapa dikasih Allah ini? Saya yakin dan percaya karena Allah berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dia cuma kasih beberapa batang kelapa untuk sekolah cucu kata dia, nanti Allah lipat gandakan dengan dikasih Allah beasiswa S1, S2. Untung nggak ada S4, S5. Kalau ada dapat saya juga itu. Sombong kali Ustaz ini. Itu semua berkat sodakoh. Saya yakin dan percaya itu. Maka saya sampaikan. Saya kalau menyampaikan itu, ada yang saya sampaikan itulah sesuatu yang saya yakini dan sudah saya lakukan. Kalau saya tidak yakin dan tidak saya lakukan, saya sampaikan, berarti saya calo. Bandung. Udah pernah ke Bandung? Belum. Saya yakin, saya percaya, saya lakoni, saya kerjakan, saya imani, baru saya sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah. Hati kita tidak berubah. Belum hati ini kan berbolak-balik. Berbolak-balik itu bahasa Arabnya qalb. Berbolak-balik. Pakai qalb. Kalau pakai kalb anjing. Qalb, berbolak-balik. Maka waktu saya Pak Ustaz waktu mendengar ceramah itu yakin mau sedekah. Begitu keluar masjid enggak jadi. Itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.